untuk pembelajarannya, jadi ada tutorial dua skenario, tapi ini tutorialnya jujur aja terpaksa harus terpotong karena memang ada libur. Jadi untuk pekan 1, besok kita langsung ada tutorial, besok Senin di jam pertama. Kemudian hari Selasanya ini offline semua ya. Harapannya tutorial yang pertama offline, kemudian pembelajaran sebelum libur ini offline semua, karena memang nanti kalian liburnya panjang, mulai Rabu sampai Senin. Saya yakin semuanya pada pulang yang luar kota, ya. Kemudian hari Selasa ada kuliah dan juga CSL. Jadi untuk blok kulit ini CSL-nya 2 kali ya. Ada CSL skinologi yang tujuannya adalah untuk pembelajaran lesi kulit dan CSL Team-Based Diagnostic Challenge. Jadi nanti belajar menegakkan diagnosis penyakit kulit. Lalu ada setelah itu libur 2 hari. Lalu ada perkuliahan hari Jumat dan Sabtu yang insya Allah ini online juga. Pematerinya dari Rumah Sakit Jejaring. Jadi nanti tolong PJ-nya rajin-rajin menghubungi beliau karena beliau-beliau ini sibuk ya. Jadi tolong diingatkan jauh-jauh hari sebelumnya. Kemudian di pekan kedua ini ada tutorial yang kedua, kelanjutan dari pekan 1. Jadi skenario 1, tutorial keduanya pada pekan 2. Nah, untuk CSL-nya juga ada CSL yang kedua, Team Based Diagnostic Challenge ini ya, dilakukan secara offline juga, karena memang kulit ini pembelajarannya lebih banyak visual, jadi mohon maaf yang orang-orang yang pembelajarannya auditorik harus menyesuaikan diri, karena kalau kalian hanya mendengarkan lesi kulit saja, maka sulit mendiagnosis. Terus ada praktikum PA, kemudian ada pleno, dan ujian mingguan. Untuk kuliah dari evaluasi sebelum-sebelumnya, yang namanya kuis itu ternyata hasil dari contek-contekan dan nilainya bagus-bagus semua, tapi tidak merepresentasikan ke pengetahuan kalian. Jadi untuk kuis insya Allah ditiadakan dan diganti dengan tetap ujian mingguan. Ada ujian mingguannya 3 kali dari total 12 atau 13 mata kuliah. Jadi nanti kisaran soalnya antara 30 sampai 40. Kemudian pekan 3 ini juga ada tutorial. Nah, pekan 3 ini tutorialnya bisa dalam 1 minggu. Jadi untuk skenario kedua, tutorial pertama di hari Senin dan tutorial yang kedua di hari Rabu. Lalu ada ujian mingguan kedua dan ujian mingguan ketiga. Masing-masing kira-kira antara 30 sampai 40 soal. Ada juga pleno kedua dan ada nanti ada Derma Edu Expo ya. Jadi tugas dari itu nanti bagian dari tugas kalian, tugas blog nanti saya jelaskan sendiri yang dilakukan pada hari Jumat pekan ketiga. Lalu presentasi tugas case report ini sifatnya individual dipresentasikan dengan didampingi tutor sesuai dengan tutorial. Lalu untuk minggu keempat ada libur lagi, maka nanti ada kepotong lagi. Jadi UAB-nya di hari Senin. Jadi ada 2 sesi UAB, sesi pertama dan sesi kedua. Kemudian ada briefing OSCE dalam escape game briefing. Jadi ini latihan OSCE. Kemudian siangnya ada responsi. Lalu UAB ulangnya pada hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Karena yaitu tadi menggunakan CBT dan CBT-nya kapasitasnya tidak memungkinkan untuk dilakukan secara bersama-sama, maka dibagi menjadi 2 sesi. Ini tadi jadwalnya, saya sampaikan untuk jadwal, jadi setiap kali blok kulit berjalan saya selalu menyampaikan di awal, tolong kalau ada kegiatan, keperluan yang sifatnya masih bisa diizinkan secara akademik, contoh misalkan umroh atau ada yang keluarga terdekatnya naudzubillah misalnya meninggal, atau misalkan ada kegiatan lomba yang dikirim oleh kampus, maka kalian harus menyampaikan mulai sekarang. Jadi saya tunggu hari ini kalau ada, meskipun suratnya belum muncul ya,
Meskipun surat izinnya dari kampus belum ada, tapi kalian harus memprolog ke saya. Karena saya tidak bisa mengubah jadwal mendadak. Untuk kulit, pematerinya banyak dari rumah sakit jejaring, jadi saya tidak bisa mengubah jadwal mendadak. Kalau ada acara segera disampaikan sekarang juga. Jadi misalkan dok, saya ada acara lomba yang harus berangkat. Misalkan pada saat blok kulit berjalan, tapi suratnya belum ada, maka harus disampaikan juga. Ada tidak ada surat, harus disampaikan sekarang. Saya tunggu. Itu untuk jadwalnya. Terus kita masuk ke bloknya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa blok kulit ini berjalan selama 3 minggu dengan 2 skenario tutorial dan 1 pekan pembelajaran dengan menggunakan metode yang lain. Untuk aturannya sesuai dengan aturan prodi, jadi mungkin ada sedikit yang dimodifikasi gitu ya. Ini tujuan instruksional umum. Jadi kalian di kulit ini diharapkan mempelajari penyakit-penyakit kulit, mulai dari yang dasar. Dasarnya apa? Dasarnya mengidentifikasi macam-macam kelainan kulit dulu. Bisa mengidentifikasi lesi kulit dulu macamnya seperti apa. Kemudian memahami patofisiologi terjadinya penyakit atau lesi kulit dulu, terus penyakitnya. Kemudian mampu menegakkan diagnosis melalui pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang, baik itu pemeriksaan fisik penunjang atau pemeriksaan laboratorium. Terus melakukan tata laksana, lalu melakukan upaya promotif dan pencegahan penyakit kulit komunitas, karena memang beberapa penyakit kulit itu sifatnya komunitas ya, ditularkan di lingkungan terdekat. Kemudian belajar juga nilai keislaman pada saat melakukan proses klinis untuk penegakan penyakit kulit dan kelamin. Tentunya kulit ini membutuhkan pemeriksaan yang intens dan aspek keislaman di sini harus dipegang dengan kuat. Kenapa? Karena yang kalian periksa itu adalah kulit di seluruh area tubuh, yang mana termasuk area kulit yang tertutup oleh pakaian. Jadi kalau seorang dokter kulit itu harus mengevaluasi, bisa jadi mengevaluasi area seluruh permukaan kulit dan juga genitalia. Lalu melakukan kontak tracing untuk penyakit menular dan mempelajari juga keanekaragaman hayati yang dapat digunakan pada tata laksana kulit. Ya. Kemudian ini kompetensinya nanti sesuai dengan standar nasional mahasiswa pendidikan profesi. Jadi kompetensinya sudah ada di buku SKDI, jadi nanti bisa dibaca sendiri. Yang perlu kalian ingat bahwa penyakit kulit itu 90% atau 80% lah, 80-90% itu adalah penyakit yang harus bisa ditangani oleh seorang dokter umum. Mau tidak mau, suka tidak suka, kalian harus belajar kulit dan harus bisa mengobati dengan paripurna karena banyak sekali yang kompetensinya 4. Jadi artinya kalau kompetensinya 4, maka kalian harus bisa mengobati dengan tuntas. Kalau nggak tuntas berarti belum kompeten ya. Jadi nggak ada ceritanya dirujuk sebenarnya. Harus bisa diobati dengan mandiri. Untuk kegiatan, untuk daftar aktivitasnya ada tutorial, jadi ada 2 topik tutorial, topik 1 dan topik 2. Kemudian perkuliahan, insya Allah ada 14 kali kuliah, tapi yang diujikan kurang lebih 12. Ini 14 kali kuliah ini termasuk kuliah pengantar CSL. Kalau tahun lalu 12 yang diujikan, tapi insya Allah pekan ini jadi 13. Jadi 13 yang masuk ke ujian mingguan. Lalu untuk sorry, ini kelewatan. Topik-topik kuliahnya bisa dibaca sendiri. Kemudian keterampilan klinisnya ini ada 2 kali CSL Skinopoli dan juga CSL Team Based Diagnostic Challenge. Lalu ada 1 kali praktikum dan tugas blok.
Oke, ini kompetensinya bisa dilihat. Ini sebagai ilustrasi aja, kalian lihat dengan singkat, apa namanya, dengan cepat, bahwa kompetensi penyakitnya antara 4, 3. Yang 2 cuman sedikit, ya, hampir semuanya 4 dan 3. Artinya kalian harus bisa menata laksana dengan paripurna. Oke. Terus yang berikutnya adalah sistem penilaian. Nah, sistem penilaian ini prosentasenya adalah 10% presensi, kemudian 30% proses, dan 60% ujian. Presensi ini semua kehadiran pada proses pembelajaran ya, semuanya dihitung. Lalu untuk nilai proses sendiri terdiri dari 5% nilai pretest atau post-test, kemudian 5% nilai portofolio, 10% tugas blok, 10% tugas tutorial, dan untuk nilai ujian 10% nilai responsi, 10% nilai ujian mingguan, 20% nilai UAB, dan 20% nilai skill. Yang mana skill ini ada OSCE dan juga tugas CSL. Jadi mohon meskipun dirinci seperti ini ya, kelihatannya kecil-kecil gitu ya, tapi ini sangat bermakna. Jadi bisa jadi nilainya tidak terangkat kalau kalian tidak mengerjakan atau nol ya. Kalau nilainya nol itu akan sangat merugikan kalian. Lalu eh, tolong diperhatikan ketentuan untuk mengikuti ujian. Jadi di sini sudah tidak ada ujian kuis. Jadi kalau ini adalah aturan dari MEU ya, ada kuis di sini dituliskan jika kuis itu dilakukan setelah kuliah maka bisa menggantikan ujian mingguan. Di blok kulit ini tidak berlaku. Jadi bentuknya hanya ujian mingguan saja. Lalu untuk apa namanya, ini sudah nanti bisa dibaca sendiri. Tolong dibaca ya, jangan cuma diabaikan, tapi tolong dibaca. Kemudian OSCE, OSCE dan juga responsi. Ini adalah apa namanya, komponen penilaian blok yang mutlak harus diikuti. Artinya diikuti, kalau kalian tidak mengikuti, maka harus ada izin resmi. Nggak ada ceritanya kalian tiba-tiba tidak mengikuti OSCE, tidak mengikuti CSL atau responsi, lalu kemudian kalian mau mengikuti OSCE. Nggak bisa. Atau tidak mengikuti CSL maupun praktikum PA misalkan, lalu pada saat mau ujian baru bilang kalau dok, saya kemarin tidak ikut CSL karena saya diare. No way, nggak ada. Ya, jadi yang namanya izin mau disampaikan via WA ataupun ada surat harus ada pemberitahuan pada saat hari H. Nggak ada ceritanya mangkir. Terus tiba-tiba minta ujian. Nggak ada. Ya, saya sangat ketat untuk hal ini. Saya melatih kedisiplinan kalian dan saya melatih tanggung jawab kalian sebagai individu yang sudah dewasa dong tentunya ya. Udah akil balik kok ya. Kemudian untuk UAB juga begitu. Tolong diperhatikan syarat-syarat UAB. Kapan kalian harus mengumpulkan portofolio sebagai syarat untuk UAB. Kemudian kapan kalian harus apa namanya, memperhatikan absensi karena itu adalah syarat mengikuti UAB. Untuk UAB ulang, karena waktunya mepet, insya Allah semua boleh. Tapi ketentuan UAB itu akan tetap saya jalankan. Jadi misalkan ada yang belum mengumpulkan porto, maka nilai UAB ulangnya dianulir, dienolkan. Tapi tetap masuk dalam penghitungan. Jadi mohon maaf kalau ternyata nanti ada nilai-nilai yang, loh dok saya ikut UAB ulang tapi kok nilainya jelek. Iya, karena mungkin ada aturan-aturan yang tidak kalian patuhi sebelumnya. Ya, jadi mohon maaf, kalian sudah dewasa, jadi saya anggap sudah bisa bertanggung jawab pada diri sendiri. Untuk OAB soalnya kurang lebih 50, ya, 50 soal. Insya Allah bentuknya multiple choice dan ditambah dengan esai. Jadi nanti ada, dan tentunya kalau soal esai itu bobotnya akan lebih besar daripada multiple choice gitu. Jadi tolong ini diperhatikan.
Em, untuk ketentuan UAB ulang itu yang wajib yang nilainya D dan E ya. Kalau yang C dan C plus diperkenankan gitu ya. Tapi intinya sebenarnya pada saat UAB ulang boleh ikut semuanya. Cuman ya itu persyaratannya akan tetap saya perhatikan. Jadi pada saat UAB ulang misalkan terus ketahuan ada yang belum mengumpulkan porto, maka otomatis nilainya akan dianulir. Oke, untuk tutorial, nah ini ada ketentuan tutorial khusus untuk blok kulit. Saya rasa di blok lainnya belum ada. Tolong perhatikan hmm, penggunaan eh, apa itu ya, busana, kelengkapan busana. Dalam hal ini untuk wanita penggunaan nail extension atau cat kuku. Saya tidak mengizinkan mahasiswa yang mengikuti blog saya menggunakan cat kuku ataupun nail extension. Mohon maaf sebelumnya, mungkin itu tidak ada di aturan kampus, tapi ini memang aturan khusus untuk blog kulit. Jadi saya kepingin melatih kalian untuk benar-benar menjadi seorang dokter yang mana dokter itu harus siap menolong, harus siap melakukan tindakan di bidang kedokteran. Di bidang kedokteran ada universal precaution, itu untuk melindungi diri kalian sendiri, maka saya akan sangat berdisiplin untuk melatih kalian menggunakan universal precaution dengan tepat dan benar. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana seorang dokter dengan berkuku panjang lalu tiba-tiba harus melakukan pertolongan persalinan mendadak menggunakan handskun dengan kondisi kuku yang panjang. Coba dipikirkan aja, kalian pikirkan sendiri apakah itu safe atau tidak untuk kalian, apakah itu safe atau tidak untuk pasien dan bayinya. Itu aja ya. Terus ketentuan tutorialnya, nanti tutorialnya saya harap offline ya. Kalaupun terpaksa online, maka kalian harus mengkonfirmasi dulu kepada tutornya bagaimana prosedur tutorialnya. Yang ditekankan bahwa tutorial offline itu harus menggunakan flip chart atau entah bagaimana caranya. Kalian tahu sendiri ruang tutorial itu seperti apa. Jadi bukan menggunakan Canva, harusnya begitu. Dan itu saya berlakukan untuk blog kulit. Jadi kalau memang offline, ya offline. Nggak ada ceritanya tiba-tiba apa namanya offline tapi kalian minta Canva gitu ya. Kecuali atau kalau mau disiapkan dua boleh. Misalkan kadang-kadang ada tutor yang sangat sibuk, misalkan itu di luar kendali kita gitu ya, karena tutor kalian itu dokter yang bukan seperti saya aja. Kalau saya ini kan cuma praktek aja, nggak ada operasi-operasi. Nah kalau ada yang operasi mendadak, situ bagaimana? Lalu karena waktunya yang mendesak, misalkan harus tutorial harus dilakukan di sela-sela beliaunya selesai operasi. Mau nggak mau, yang awalnya offline mungkin, kemudian jadi online. Nah itu kalau kalian mau menyiapkan Canva boleh, tidak pun juga tidak apa-apa. Gitu. Saya rasa tutor itu akan sangat mengerti kondisi kalian. Tapi bukan terus diakali ya. Jadi kalau misalkan tutorialnya offline gitu, terus kalian, maaf ya, di tempat saya lagi adzan sebentar.
Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi, kalau kalian mau menyiapkan online boleh, enggak pun juga nggak apa-apa. Saya rasa tutor itu sudah sangat paham. Kalau saya sendiri, kalau mendadak saya eh, ubah tutorial yang harusnya offline jadi online, maka saya akan paham banget kalau kalian belum menyiapkan materi secara online gitu ya. Karena sejatinya tutorial itu dilakukan secara offline. Tapi tolong jangan ditawar pada saat tutor kalian sudah berkeinginan untuk offline, lalu tiba-tiba kalian menyiapkan Canva dan mengharapkan dilakukan secara apa namanya online atau hanya presentasi saja. Eh, ini saya tidak setuju, mohon maaf, karena dari beberapa literatur yang saya baca, proses menulis itu adalah salah satu metode belajar. Jadi, tolong kalau tutorialnya offline, maka kalian harus siap dengan menulis. Ya, kenapa? Karena menulis itu ternyata retensinya sangat baik untuk proses pembelajaran. Jadi, kalau kalian belajarnya sambil nulis, insya Allah ingatannya lebih baik. Itu keyakinan yang saya pahami. Jadi, tolong ini diberlakukan juga. Jadi, saya berlakukan juga untuk blok kulit. Ya, oke. Terus, nanti ada penilaian tutorial. Jadi, penilaian tutorial ini sekarang juga diperhatikan karena kalau dulu cuma pas sama fail aja ya. Kalau sekarang ada nilainya. Dan jika nilainya 0, itu akan tetap dapat berpengaruh pada semua penghitungan nilai kalian. Jadi ini yang dinilai kognitifnya, kemudian psikomotornya, bagaimana kalian berkomunikasi dan sikap kalian. Nah, untuk portofolio, untuk blok kulit, jadi ada kekhususan juga di blok kulit ya. Untuk blok kulit tidak ada laporan atau e-porto yang bentuknya adalah print out dari Canva. Silakan kalau kalian membuat presentasi kelompok dengan Canva atau dengan metode apapun, tapi yang dimasukkan ke dalam Porto bukan print out-nya, tapi tulisan kalian sendiri, tulisan tangan kalian sendiri. Boleh pakai kertas kosong, boleh pakai folio bergaris, tapi saya anjurkan pakai folio bergaris untuk Porto, kecuali yang ada apa namanya, yang ada tulisan-tulisannya, yang ada skenarionya, sisanya folio bergaris dan harus dengan tulisan tangan. Saya sudah meminta tutor kalau ada e-porto yang berupa print out dari presentasi kalian tidak akan dinilai. Gitu kesepakatannya ya. Jadi harus ada tulisan tangan. Karena itu tadi tulisan tangan retensinya lebih baik. Jadi tolong ditulis apapun itu. E-porto harus ada tulisan tangan kalian dan apapun bentuk mappingnya, mau dicoret, mau pakai penggaris kah, mau diwarna-warna silakan, tapi berupa tulisan tangan, bukan print out. Oke, itu untuk ketentuan dari e-porto. Nanti penugasan saya jelaskan sendiri, ada di halaman paling bawah. Nah, untuk pretest, ini ada pretest CSL, mau saya jelaskan di sini. Jadi pretest CSL itu nanti tidak dilakukan secara serentak. Kalau biasanya, kalau kalian mau CSL kan ada pretest dulu nih. Ada pretest dulu ya, yang dilakukan pada saat mau mulai CSL. Nah, untuk di kulit tidak. Pretest dilakukan pada saat kalian sudah bersama tutor. Jadi, tidak ada ceritanya contek-contekan atau tidak ada ceritanya belum datang CSL tapi ikut mengerjakan pretest. Tapi pretest dilakukan pada saat kalian sudah masuk ke ruangan dan tutor sudah memasuki ruangan. Jadi, kalau memang tidak terlambat atau tidak ikut pretest ya nggak ada nilainya. Jangan khawatir, soalnya nanti akan dibacakan oleh tutor. Jadi link pretest itu hanya link untuk jawaban saja dan hanya satu kali menjawab. Jadi nggak ada ceritanya link soal yang akan di-share keluar. Soal akan dibacakan oleh tutor. Dan nilai pretest masuk ke dalam tadi ya, masuk ke dalam apa namanya komponen penilaian.
Untuk kelulusan blok seperti biasa ya, sudah saya rasa sama dengan blok-blok yang lain. Ini blueprint assessment-nya untuk soal UAB, sorry, ini, oh sorry, ini belum saya ganti ya. Ini maksudnya adalah UM, ujian mingguan itu ada 3 kali. Kemudian UAB nanti total soalnya 50 soal. Ini UM-nya 3 kali, UM 1, 2, dan 3. Masing-masing kurang lebih 40 soal. Lalu ada responsi dan juga OC. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya izin bertanya, Dokter, Boleh, eh, silakan. terkait yang portofolio atau reporting yang kami kumpulkan pada per minggunya setelah tutorial Mhm, niku, kan biasanya mhm, kami menggunakan margin biru nih, Dokter. Untuk blok mhm, kakak ini atau blok Tirma ini berubah menjadi folio bergaris nih, Dokter. mhm. Atau tetap menggunakan. Pakai folio bergaris yang tulis menulis. Berarti semua laporan dan mapping seperti 7 jam brainstorming niku menggunakan folio bergaris nih, Dok. Yap. Berarti untuk covernya berubah menjadi F4 nggak, Dokter? Ya, boleh disesuaikan. Boleh. Iya, Kalau Dokter. folio bergaris itu kan sebenarnya prinsipnya kan ada bagian margin atas dan margin bawah ya. Kalau misalkan nih kalian jilid bareng-bareng terus kepotong nggak apa-apa juga. Kan itu nggak ada tulisannya. Ya nggak sih? Iya, Dok. Baik, berarti untuk laporan sekarang menggunakan folio bergaris nih, Dok. Yes, untuk blok kulit ya. Siap, Dokter. Terima kasih banyak, Dokter. Oke. Kecuali kalau misalkan nih kalian ada presentasi tugas misalkan yang case report itu di print nggak apa-apa. Tapi kalau untuk tutorial, khusus tutorial ya, khusus tutorial itu harus ditulis tangan, termasuk mappingnya. Oke? Ada lagi? Mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan terkait yang sudah dipaparkan oleh Dokter Susi? Ada? Mungkin Kalau belum nggak ada. ada, Dokter. Oke, Mungkin belum saya lanjut. ada. Saya lanjutkan dulu ya. Nah, sekarang untuk pembelajarannya. Jadi pekan 1 itu metodenya adalah disease based learning. Jadi kalian akan dipaparkan oleh suatu kelainan kulit, lalu nanti di situ kalian belajar step by step bagaimana menegakkan diagnosis penyakit kulit. eh Skenario skenario satu ini tujuan instruksional khususnya dibaca sendiri ya. Jadi mengenali tanda dan gejala penyakit kulit, terus bagaimana lesi primer dan lesi sekunder, kemudian bagaimana sih proses terbentuknya lesi kulit itu, terus bagaimana penegakan diagnosisnya kalau kalian menemukan lesi kulit, terus prosedur diagnosisnya apa saja sih kalau di kulit dan lain-lain ya. Nah, ini skenario satu. Skenario satu ini skenario yang terbuka. Jadi cukup lengkap, sudah dilengkapi gambar. Tolong mulai, ini nanti kan saya share ya buku modul mahasiswanya, segera dipelajari karena ada beberapa yang harus dilengkapi. Jadi ini nanti, ini foto pasien ya. Kemudian ini sudah ada pemeriksaan fisiknya, pemeriksaan fisik sederhana. Tapi kalau kalian membutuhkan data lengkap, bisa ditanyakan pada saat tutor nanti, saat tutorial. Oke. Nah, ini sudah ada apa namanya problem list yang harus kalian lengkapi. Jadi ini dijawab atau dipresentasikan pada saat tutorial pertama dengan dipandu oleh tutor. Jadi nanti isinya menjawab atau brainstorming terkait dari problem list yang sudah kalian jawab. Nah, untuk ini, untuk mappingnya sudah ada mapping kasusnya, bagaimana skema terjadinya lesi vesikel dan bula, kemudian konsepnya kelainan kulit dengan manifestasi berupa vesikel dan bula.
Ini nanti yang kalian munculkan juga. Jadi sebenarnya kalau tutorial 1 itu sudah sampai di mapping ya. Jadi nanti disiapkan aja, kalian buat dulu. Kalau waktunya pendek nggak apa-apa, dibuat sebisanya dulu. Nah nanti dilengkapi pada saat, atau kalau nggak nutut baru dipresentasikan pada saat tutorial yang kedua. Sudah ada learning objektifnya juga. Kemudian tutorial yang kedua, tugasnya adalah ini. Ini tugas tutorial yang kedua, ditambah dengan membuat SOAP dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 penyakit. Boleh berupa tabel atau skema, atau nanti kan tentunya kalau misalkan tutorialnya offline kan boleh ditulis masing-masing subjektifnya apa, kemudian objektifnya apa. Tidak harus berbentuk tabel yang mendatar, boleh dirinci satu-satu. Untuk kompetensi klinisnya, jadi kalian pada pekan 1 itu adalah melakukan pemeriksaan kulit ya. Kalau kulit itu judulnya inspeksi saja dan palpasi paling banter. Nggak ada ceritanya pemeriksaan auskultasi dan juga pemeriksaan perkusi di kulit, nggak ada. Yang ada adalah inspeksi dan palpasi maksimal. Untuk itu kalian harus benar-benar teliti karena memang penyakit kulit itu penyakit yang sangat visual. Jadi ketelitian mengamati suatu lesi itulah yang menjadi dasar untuk menegakkan diagnosis penyakit kulit. Oke, ini referensinya sudah saya tulis di sini ya. Nanti saya share lewat Zahra referensi-referensi yang bisa kalian gunakan. Tidak usah kemana-mana, ya. Nggak usah kemana-mana tuh maksudnya nggak usah nyari-nyari blog atau nyari-nyari artikel yang nggak jelas. Kalian tahu bahwa artikel dan blog yang ditulis itu yang buat belum tentu ahlinya. Jadi kalian itu nanti jadi ahli, kalian akan jadi dokter. Jadi tolong mengambil referensi yang tepat. Yang notabene dari sekian banyak e-book ini kalau dibaca 3 aja. Kalau kalian bisa baca 3 atau minimal 1 deh. Pilih satu yang bahasanya paling enak menurut kalian, yang paling mudah dimengerti menurut kalian. Udah, ambil dari situ aja sudah cukup. Nggak usah cari yang lain-lain gitu. Jadi nggak ngaco judulnya. Itu skenario 1, topik 1. Yang kedua adalah skenario 2. Skenario 2 ini kalau tadi di disease based learning, kalau yang ini adalah problem based learning. Jadi kalian sudah mulai diajari kasus yang tertutup, yang mana kalian harus bisa menggali sendiri data-datanya. Kalau tadi lumayan lengkap tuh ya ceritanya. Kalau yang skenario 2 mulai nggak lengkap. Jadi kalian diminta untuk dituntut untuk mampu menggali apa sih datanya yang kurang untuk melengkapi data kalian supaya diagnosis penyakitnya bisa tegak. Ya. Jadi ini ada skenario juga. Skenario apakah roll onku kadaluarsa gitu. Jadi ini ada ceritanya, ada pasien yang datang dengan suatu masalah kulit. Nggak terlalu jelas. Fotonya sudah ada. Nah, datanya belum lengkap. Tugas kalian pada saat tutorial adalah melengkapi data. Bisa disiapkan nanti kira-kira kalau bingung apa namanya, bisa disiapkan pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan pada tutor. Apa sih kira-kira data yang diperlukan untuk menegakkan penyakit pada pasien ini gitu ya. Ini sudah ada problem listnya juga. Tapi di sini memang berbeda dengan problem list skenario pertama, di mana kalian di sini dituntut untuk melengkapi kasus dulu. Oke. Terus ini mapping konsep dan mapping kasusnya menyusul. Nanti saya tuliskan. Sedangkan untuk learning objektifnya ini ya sudah ada juga, tugasnya sudah ada. Nah, untuk pekan 2 juga ada membuat SOAP ya. SOAP-nya sama metodenya. Ini ada berapa penyakit? Sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sekitar 17. Nah,
Kalau tadi pekan atau skenario 1 itu topiknya non-infeksi, maka yang skenario 2 ini topiknya adalah infeksi. Jadi nanti sama membuat SOAP juga. Coba kalian perhatikan, semua SOAP yang nanti akan kalian buat adalah kompetensi 4 dan juga 3 atau 3A3B. Ya, 3B nanti di pekan 3 sih ya. Jadi artinya kalian harus menguasai ini semua gitu ya. Gampang kok penyakit kulit tuh. Oke, itu tadi skenario yang kedua. Skenario yang ketiga adalah integrative skill learning. Jadi isinya bukan tutorial, tapi kalian adalah membuat case report. Untuk case report itu penyakit-penyakitnya adalah ini. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20. Nah, ini nanti dikerjakan per orang. Tapi presentasinya per kelompok tutorial. Jadi nanti dipandu oleh tutor. Kemudian ini ada 20 topik. Nanti rencananya akan saya bagi. Jadi ada 5 kelompok. Kalian 10 kelompok ya? Ya Zahra ya? 10 kelompok ya? Ada 10 kelompok tutorial, dokter. 10 kelompok tutorial. Jadi nanti ada yang 5 kelompok yang nanti saya bagi-bagi aja biar rata. Karena ini ada 20 topik. Supaya nanti masing-masing kelompok itu ada yang membahas kasus kegawatan, ada juga yang tumor dan lain-lain. Nanti dibagi aja ya. Nanti saya bagi topiknya saya titipkan Zahra. Oke, sebentar. Oke. Terus sudah ya. Saya lanjutkan dulu. Itu yang untuk skenario, sorry, iya, untuk pembelajaran pekan 3. Oh iya, saya baru ingat, untuk pekan 1 dan pekan 2 nanti ada pleno. Nah, plenonya itu, saya mencoba mengikuti ini ya, mencoba mengikuti blog orto ya. Jadi nanti pada saat pleno itu, karena penyakitnya itu banyak ya, Dek. Jadi nanti pada saat pleno itu masing-masing kelompok akan mempresentasikan case report. Mempresentasikan case report yang terkait dengan pembelajaran sesuai pekan 1 atau pekan 2 ya. Jadi nanti dipresentasikan terus nanti kita bahas bareng-bareng supaya kalian semua tune in ke penyakitnya karena memang penyakitnya banyak dan kompetensinya tinggi-tinggi. Jadi kalau tidak dikenalkan kalian nanti susah sendiri. Oke, ini skenario pekan 3. Nah, sekarang ke tugas ya. Ke tugas. Ini nanti yang pekan Dream Escape Game ini juga ada persamaan persepsi ya. Jadi nanti persamaan persepsi dari pekan 1 dan pekan 2. Ini daftar pematerinya, ini tugasnya. Jadi presentasi case report mingguan ini maksudnya yang dipresentasikan pada saat pleno, yang tadi saya bilang. Jadi nanti ada jurnal, jurnalnya sudah ada, sudah kita carikan. Nanti tinggal kalian mempresentasikan pada saat pleno. Satu kelompok, satu jurnal. Metodenya adalah seperti ini. Jadi mirip-mirip dengan blog Patol Orto ya. Memahami dulu jurnalnya, kemudian mengidentifikasi poin penting dari kasus, karena memang kalau case report itu kasusnya itu unik, tidak sesuai dengan teori. Nah, nanti kalian bandingkan dengan kasus yang ada, bukan kasus ya, penyakit yang ada di teori. Jadi misalkan ada case report tentang erythroderma. Erythroderma itu biasanya yang dilaporkan itu yang unik biasanya. Tapi kecuali kasusnya jarang. Kalau kasusnya jarang biasanya sama dengan teori. Misalkan dipmikosis gitu ya. Nah, misalkan kasusnya itu umum, itu kalian bandingkan dengan yang ada di teori.
uniknya ada di mana sih ini? Nah, itu dijelaskan pada saat presentasi, gitu ya. Kemudian menyampaikan hasil analisisnya. Jadi kira-kira ini kenapa sih pentingnya mempelajari kasus ini apa? Karena kalau di kulit itu seringnya mirip-mirip ya. Jadi misalkan pityriasis rosea itu sangat mirip dengan sifilis sekunder, maka kalian dari situ bisa belajar. Oh, ternyata kalau lesi kulitnya seperti itu bisa curiga ke arah sifilis. Karena sekarang memang kejadiannya banyak ya sifilisnya. Oke. Yang kedua adalah tugas poster ilmiah. Nah, kalau ini yang dipresentasikan perorangan pada tutor, tutor pekan 3, itu nanti presentasinya per kelompok sesuai dengan tutornya aja, mencari waktu sesuai dengan kelonggaran tutor. Atau sebenarnya sudah ada jadwalnya ya. Cuman kalau misalkan meleset dari jadwal, boleh. Ini dipresentasikan perorangan, bentuknya adalah poster ilmiah, bukan poster edukasi. Jadi poster ilmiah ini menjelaskan tentang penyakitnya. Jadi kalau misalkan bahasanya bahasa medis nggak apa-apa, karena bukan poster edukasi. Terus ada tugas lagi, tugas CSL. Ini judulnya One Day One Skin Lesion. Jadi kalian setelah melakukan CSL yang pertama, itu ada tugas yang dibawa pulang ke rumah. Karena habis CSL pertama kalian libur panjang. Nah, ini saya kasih tugas, gampang tugasnya. Cuman mencari satu foto lesi kulit dari textbook yang sudah ada. Nggak usah cari dari mana-mana. Karena kalau kalian carinya googling, maka kalian akan sesat. Karena seringkali foto-foto lesi kulit yang ada di Google itu ternyata yang nyari bukan ahlinya. Jadi lesi kulitnya apa, judulnya apa gitu. Jadi tolong dari buku textbook yang sudah di share aja, dicari. Ya, satu itu tujuannya untuk belajar mandiri, mengumpulkan satu satu hari belajar satu kalau one day one juice ini one day one skin lesion. Satu hari belajar satu lesi kulit selama 1 minggu. Jadi nanti pada saat CSL yang kedua itu dikumpulkan, kalian sudah belajar, sudah mendapatkan 7 lesi kulit. Ya, oke. Untuk format tugasnya, pengumpulannya nanti saya jelaskan, saya share di Google Drive aja ya, ininya ya. Dan yang terakhir adalah proyek Dharma Edu Expo. Dharma Edu Expo ini dilakukan di pekan 4. Nanti sesuai dengan kelompok tutorial, ada 10 kelompok, maka kalian nanti membuat 10 stand edukasi publik. Jadi nanti kita buat semi formal, jadi nanti benar-benar ada panitianya. Nanti saya minta tolong Zahra untuk membentuk panitia Dharma Edu Expo. Ada bagian panitia bagian ilmiah, kemudian ada yang bagian nanti membuat tanda peserta. Jadi nanti ada juri baik dari mahasiswa maupun dari dosen. Masing-masing kelompok nanti ada yang bertugas juga jadi juri, jadi menilai stand teman-temannya. Nanti bukti penilaiannya berupa kartu yang ada stempelnya. Jadi yang sudah dinilai, sudah menilai, nanti minta stempel ke temannya. Nanti ada minimalnya, satu orang juri menilai berapa stand. Topiknya sudah saya sediakan. Ruangannya di ruang kelas aja. Standnya stand sederhana, menggunakan meja biasa, 10 meja, nanti menggunakan 10 meja, boleh dihias. Semeriah mungkin, sekreatif mungkin, sesuai dengan apa namanya ide-ide kalian gitu ya. Saya ingin tahu ide kalian sekreatif apa sih kalau ada acara kulit gitu ya. Boleh membuat model edukasi berupa apapun, boleh berupa banner, poster, infografik, atau model anatomi buatan sendiri kalau bisa. Karena kalau beli mahal jadinya ya. Kalau enggak, gambar aja di print. Kemudian ada metode interaktif yang kalian gagas. Jadi misalkan pengunjungnya ditebain penyakit kulit atau ditebain edukasi kulit.
terus diberi hadiahnya nggak usah mahal-mahal, hadiahnya permen atau apa beli di Bumat gitu, sorry, beli di Bu Yuli gitu boleh gitu ya, atau apapun terserah. Ini yang tujuannya untuk mengedukasi. Nah, untuk luarannya nanti ada laporannya, jadi laporan kegiatannya yang disertai dengan evaluasi pelaksanaan dan refleksi 360 derajat. Jadi, apa sih manfaatnya kalau kalian belajar dengan menggunakan metode ini? Oke. Nanti waktunya di pekan 3 ya. Pekan 3 ya. Pekan 3, sorry. Ini pekan 3, pekan 4 itu ujian. Pekan 3. Jadi nanti dalam satu kelompok ada mahasiswa yang bertugas sebagai edukator, kemudian bertugas sebagai moderator game. Kalau ada pengunjung, ditawari tebak-tebakan gitu ya. Terus ada yang bertugas sebagai presentator. Ini jadi hampir sama ya, edukator dan presentator. Presentator itu menjelaskan penyakitnya, kalau edukator itu mengedukasi bagaimana cara pencegahannya, cara pengobatannya dan lain-lain. Begitu juga konselor. Konselor itu misalkan ini ada 10 topik ya. Misalkan ada yang nanya tentang alergi nih. Nah, itu misalkan pengunjungnya ada yang sedang mengalami lesi kulit, lalu kepingin konseling. Apakah ini benar lesi kulit yang dimaksud atau tidak? Nah, itu sebagai konselor atau pemeriksa. Oke? Oke, itu aja untuk introduksi. Ada yang mau ditanyakan? Pekan 3. Oke, ini Dharma Edu Expo. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua? Ada yang mau ditanyakan? Diam. Sudah jelas semua? Diam. Saya nggak bisa membaca bahasa kalbu kalian, Rek. Sudah, dokter. Pun dokter. Oke. Sudah? Insya Allah sudah. Kalau sudah, nggak ada yang ditanyakan. Sudah ya? Saya akhiri ya. Oh ya, nanti ada yang lupa. Jadi nanti ada kategori lomba ya. Ada kategori lomba. Siapa yang stand Dharma Edu Expo-nya paling bagus. Kemudian siapa yang presentasi poster ilmiahnya paling bagus dan siapa yang nilainya paling tinggi. Silakan berkompetisi dengan sehat, nggak ada contek-contekan. Saya nggak mau di blok kulit ada yang contek-contekan ya. Dosa, dosanya nanti kena ke saya juga. Jadi jangan pakai contek-contekan. Oke? Iya, dokter. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya Siap. akhiri. Sudah ya, ini berapa ini? Zara, siapa yang hadir nih? Nah, kan berkurang Sampun jadi di 76. screenshot, dokter. Oke, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bermalam minggu dulu. Untuk kemudian nanti Senin kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, dokter. saya izin live ya. Oke, Oke, dokter. Terima kasih, dokter. dokter. Yuk. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Zahra.